nama saya Anika Demetrius Astuti dengan absen 34 dengan NIM 2114201096. Saya sebagai mahasiswa kebidanan. Perkenalkan, nama saya Nikita Merintayani, absen 35 dengan NIM 2114201097 sebagai mahasiswa TLM. Perkenalkan, saya Ayu Numi Prameswari, absen 36, NIM 2114201098. Saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Dewa Wahyu Pratana, nomor absen 58, NIM 2114201120. Saya sebagai kader. Perkenalkan, nama saya Busriati Mirahantari, absen 37, NIM 2114201099 sebagai MC. Perkenalkan, nama saya Nikoma Murniase, nomor absen 38 dengan NIM 2114201100. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa keperawatan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lagi Maharani Putri, nomor absen 39 dengan NIM 2114201101 sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Rikuto Nuradipa dengan absen 40 dengan NIM 2114201002 sebagai warga. Perkenalkan, saya Yudi Marta Biasa dengan nomor absen 33, NIM 2114201095. Saya sebagai ketua kelompok. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia, dan khususnya di RW 11 Kebun Jeruk, Cimahi Selatan. Di RW 11 Kebun Jeruk yang terkonfirmasi COVID-19 ada 5 orang, dan saat ini 3 orang memilih isolasi di rumah sakit, dan 2 orang lagi sedang menjalani isolasi mandiri. Menurut dari data kader di RW 11 Kebun Jeruk, warga RW 11 sudah menerapkan protokol kesehatan dan 3 pilar, serta kader pun mengatakan bahwa saat ini kegiatan sosial di RW 11 sudah mulai berjalan kembali seperti posyandu. Namun saat ini terjadi masalah di RW 11 karena masih ada warga yang kurang menerapkan protokol kesehatan, yaitu di tempat nongkrong yang biasanya dikunjungi oleh anak muda di sekitar. Mereka yang sering berkunjung dari jam 4 sore sampai jam 10 malam menurut kader cukup meresahkan. Dan saat ini warga dan RW setempat sudah mengingatkan warung kafe tersebut agar pengunjungnya menerapkan prokes yang baik dan benar. Namun ternyata pengunjung tersebut masih tidak menghiraukan himbauan dari RW setempat. Untuk saat ini, warga RW 11 sudah memahami protokol kesehatan, cara membuat hand sanitizer sendiri, sudah mengetahui PHBS, sudah melakukan penyemprotan 1 kali per minggu, sudah mengetahui penyebaran COVID melalui apa, sudah mengetahui dampak jika tidak menerapkan prokes yang baik dan benar. Namun saat ini warga RW 11 belum mengetahui mengenai vaksin corona, sehingga warga RW 11 menganggap vaksin ini menakutkan, membuat warga khawatir dan was-was. Hal yang membuat warga khawatir adalah efek samping dari vaksin halal atau tidak, dan sebagainya. Sehingga kelompok kami mendapat masalah yang bisa dioptimalkan dan meningkatkan pengetahuan warga RW 11, yaitu meningkatkan pengetahuan warga mengenai prokes dan pengetahuan mengenai vaksin COVID-19. Perkenalkan, saya Yudi Marta Wijayasa. Saya satu ketua kelompok yang akan melakukan penyuluhan pada hari ini. Bagi anggota kelompok yang ini, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kader dan Bapak Warga yang telah hadir pada hari ini yang akan menyaksikan acara penyuluhan kami pada hari ini. Terima kasih Dek Marta sudah menyempatkan hadir di sini. Saya sebagai kader RW 11 Kebun Jeruk atas nama Dewa Wahyu Pratana bersama perwakilan warga RW 11 akan mengikuti penyuluhan hari ini. Baiklah, Dek Marta, terima kasih atas kunjungannya. Baiklah, Bapak dan Ibu, sesuai janji kita kemarin, di sini kami akan melakukan kegiatan penyuluhan PHBS pada masa COVID-19. Nah, mungkin waktu yang saya butuhkan dalam melakukan penyuluhan sekitar 50 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Silakan lagi. Baik, kalau begitu sesuai dengan saya melakukan koordinasi dengan Bapak Kader,
beliau sudah menyampaikan terkait kondisi dari warga RW 11 Kebun Jeruk pada masa COVID-19. Nah, tujuan saya datang kemari yaitu ingin memberikan pengetahuan pada Bapak dan Ibu warga sehingga permasalahan yang ada di RW 11 Kebun Jeruk dapat diminimalisir. Baiklah Baiklah, terima kasih. Baiklah, kalau begitu sesuai dengan data yang diberikan kepada saya oleh Pak Kader, ada salah satu warga yang mengeluh karena ada salah satu kafe yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Apakah benar, Bapak Ibu? Iya, Dek Marta. Kami juga bingung harus bagaimana lagi untuk mereka memenuhi prokes. Oke, baiklah. Untuk itu saya di sini bersama rekan saya mahasiswa akan melakukan penyuluhan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian mungkin saya dan teman-teman saya, rekan-rekan saya akan membantu memasang poster di kafe tersebut sehingga diharapkan para pengunjung dapat menerapkan protokol kesehatan ketika berkunjung ke kafe tersebut. Baiklah, Dek Marta, ya mungkin jika dilakukan tindakan demikian mereka akan sadar. Baiklah, untuk itu acara penyuluhan pada hari ini akan dipandu oleh rekan saya selaku MC. Saya harapkan Bapak dan Ibu dapat menyaksikan acara penyuluhan ini dengan baik. Saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari penyuluhan ini dapat berfungsi bagi warga setempat atau rekan-rekan semua untuk bisa mendapatkan wawasan yang baru dan ilmu pengetahuan yang baru tentang bagaimana cara meminimalisir dari penyebaran COVID-19 ini. Jadi saya juga mendapatkan informasi dari Bapak Kader bahwa warga RW 11 ini belum mendapatkan sosialisasi mengenai COVID-19 ini. Apakah benar? Betul, Dek. Palingan cuma nonton dari TV dan dari kabar mulut aja. Ini juga mereka masih takut dan masih khawatir takut kena efek sampingnya. Baik, saya mengerti atas kekhawatiran dari warga mengenai informasi yang masih simpang siur. Betul, Dek. Jadi saya akan memulai dari penyuluhan yang dimana dari materi yang pertama itu tentang protokol kesehatan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu mahasiswa kebidanan. Baik, untuk Maggie bisa langsung memberikan penyuluhan mengenai materi ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kadek Divisi Eksekutif dari mahasiswa kebidanan. Baik, Bapak atau Ibu yang telah meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Saat ini saya akan memberikan informasi kembali tentang prokes. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan gejala-gejala dari penyakit COVID-19 dan 5M. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari COVID-19. Penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok 2019 pada bulan Desember. Selanjutnya, COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara dan di seluruh dunia. Penyakit ini bisa diperkirakan terkena antara 1-14 hari. Dan penyakit COVID-19 ini menyebar melalui hidung dan mulut disebabkan oleh batuk atau bersin-bersin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda gejala COVID-19. Gejala yang paling umum yang pertama itu ada demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Gejala sedikit tidak umum yang pertama sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan pada kuku jari atau pada jari kaki. Selanjutnya, ada juga gejala serius adalah kesulitan bernafas, sesak nafas, kesulitan berbicara atau bergerak, atau nyeri dada. Makanya, kita
sebagaimana kita sebagai masyarakat harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, dalam pembatasan COVID-19 ada upaya yang Bapak atau Ibu bisa lakukan seperti 5M, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan air mengalir atau sabun. Yang kedua, memakai masker atau selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warga setempat. Jadi, saya akan melanjutkan untuk materi yang kedua yang akan dibawakan oleh kerabat saya, yaitu mahasiswa TLM dan juga mahasiswa keperawatan. Baik, untuk kerabat saya bisa dipersilakan dimulai dari mahasiswa keperawatan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nihoma Murniasih. Saya dari mahasiswa keperawatan. Baiklah, di sini Bapak dan Ibu apakah masih semangat? Masih. Baiklah, jika masih semangat, tetap semangat dan menjaga kesehatan ya Bapak dan Ibu. Di sini saya akan menyampaikan mengenai vaksin yang masih Bapak dan Ibu takutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian vaksin. Jadi vaksin itu sendiri adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh agar terhindar dari suatu penyakit. Jadi vaksin yang mungkin ada atau jenis-jenis vaksin yang ada yaitu ada 3. Yang pertama ada Sinovac, yang kedua ada AstraZeneca, dan yang ketiga ada Moderna. Baik, Bapak dan Ibu bisa memilih 3 jenis vaksin yang sangat aman untuk tubuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niktur Merindrayani, saya mahasiswa TLM. Dapat saya sampaikan, vaksin ini mengandung bahan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan vaksin ini sudah beredar di seluruh Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai vaksin COVID-19 ini. Harapan saya, semoga dengan penyuluhan ini, rekan-rekan semua sudah tidak khawatir lagi mengenai vaksin COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi itulah materi yang dapat disampaikan oleh rekan-rekan saya. Semoga itu bermanfaat untuk warga dan dapat memberi pengetahuan yang baik. Jadi saya untuk materinya saya tutup dan saya akan memberikan 3 pertanyaan pada warga yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Baik, silakan. Jadi kalau masker yang aman digunakan itu jenis apa aja? Jadi saya akan untuk pertanyaannya saya akan serahkan untuk kerabat saya ya. Baik, perkenalkan nama saya Maharani dari mahasiswa kesehatan lingkungan. Saya akan menjelaskan masker apa saja yang efektif untuk digunakan. Dengan banyaknya jenis masker yang beredar di pasaran membuat kita menjadi bingung jenis masker apa saja yang efektif untuk digunakan. Jadi menurut WHO ada beberapa jenis masker yang efektif untuk digunakan, yaitu yang pertama masker kain. Masker ini diperuntukkan untuk masyarakat yang umum, yang sehat dan tanpa adanya gejala. Lalu yang kedua ada masker bedah 2 Masker ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Tidak terdapat lapisan tengah yang berfungsi sebagai penyaring dari kotoran tersebut. Lalu yang ketiga yaitu masker bedah 3 Masker ini terdiri dari 3 lapisan. Masker ini direkomendasikan untuk masyarakat yang memiliki gejala seperti flu, batuk, dan semacamnya. Selain itu, masker ini juga diperuntukkan untuk masyarakat yang
berusia 60 tahun dan tenaga kesehatan. Lalu yang keempat yaitu masker N95. Menurut WHO, masker ini paling aman karena masker ini dapat melindungi pemakai dari cairan yang membentuk partikel. Lalu yang kelima yaitu masker reusable face respirator. Masker ini memiliki keefektifan lebih efektif dari masker N95 karena dapat menyaring cairan atau partikel kecil berupa gas. Masker ini direkomendasikan untuk tenaga kesehatan yang beresiko tinggi dalam aktivitasnya. Terima kasih. Untuk Bapak, apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, dari saya sudah cukup. Dari saya juga. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka saya tutup untuk penyuluhan ini karena kontrak waktu juga sudah habis. Baik, sekian, terima kasih atas partisipasinya dari warga semua dan Bapak Kader juga. Saya ucapkan terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkannya untuk Ketua Kelompok. Oke, baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan Pak Kader juga yang telah menyaksikan acara penyuluhan ini dengan baik. Oke, saya harapkan dengan adanya penyuluhan ini dapat menambah wawasan Bapak dan Ibu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan juga saya harapkan Bapak dan Ibu sudah tidak ragu lagi untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Baik, saya juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu karena kami dalam melakukan penyuluhan ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya mohon maaf. Kemudian saya atas nama Ketua Kelompok dari mahasiswa pamit undur diri. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya pamit. Terima kasih Bapak.